Ini masalah yang sudah klasik, ada terus, tapi kok seperti ngagetin kita terus begitu ya. Memberikan informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi ini sudah ada kayak gitu kan, sudah ada. Nah, tapi apakah sudah komprehensif? Kayak gitu, apakah sudah komprehensif? Mereka berani nggak bilang tidak kayak gitu ketika ada ajakan dari temennya atau dari pasangannya, ayo kita melakukan hubungan seksual, kan katanya kamu sayang sama aku, buktikan dong kayak gitu. Hampir 19-20% remaja di Indonesia memang fatherless kayak gitu. Jadi fatherless itu kan sebenarnya luas kan ya. Ketika kamu menstruasi pertama atau mimpi basah pertama, siapa sih orang yang kamu kasih tahu kayak gitu? Bukan orang tuanya ternyata, temennya kayak gitu. Nah, Dokter Tessa. Halo semuanya, terima kasih sudah ada yang mulai memperhatikan podcast Singkat Berita. Dan saya Bayu Sutiono yang terus menjadi hostnya untuk Singkat Berita Podcast. Seperti biasa di setiap episode setiap minggu saya selalu menghadirkan tema yang menurut kami penting untuk di-share atau dibagikan dengan narasumber-narasumber yang juga bisa memberikan informasi dan inspirasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Dan kadang kita lupa, pernah sebuah kasus seperti ini muncul, habis itu kita lupa dan kita aware lagi, sadar lagi begitu ada sebuah kasus. Nah, kita akan bicara kali ini, di episode kali ini di podcast Singkat Berita, mengenai agak spesifik tapi sebetulnya masalahnya luas sekali, kesehatan reproduksi. Saya ingin menyimpulkannya, sex education, pendidikan seks di tengah remaja kita. Dan mudah-mudahan ini jadi lebih nyangkut begitu di pikiran kita, di hati kita. Karena saya yakin banyak yang menyaksikan juga ada anak muda, tapi akan lebih banyak orang tua seperti saya pribadi yang punya anak laki-laki ataupun perempuan. Ini masalah yang sudah klasik, ada terus, tapi kok seperti ngagetin kita terus begitu ya. Nah, saya untuk membahas ini sudah hadir teman baru saya baru kenal. Tapi saya sudah berharap dengan mendengarkan obrolan saya bersama narasumber saya kali ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dan belajar untuk diri kita sendiri, saya secara pribadi, dan juga saya share dengan teman-teman semua yang menyaksikan podcast Singkat Berita. Selamat pagi untuk Dokter Tessa Farida. Halo, selamat pagi. Salam kenal ya Mbak. Terima kasih sudah mau hadir. Mbak ini di PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ya, betul. Sebagai apa sih Mbak Tessa sebenarnya di PKBI? Jadi saya saat ini berada di PKBI DKI Jakarta di provinsi. Jadi PKBI kan ada PKBI nasional dan PKBI di provinsi. Dari tiap provinsi ada Perkumpulan Keluarga Berencana. Saya sebagai manajer di klinik PKBI DKI Jakarta, di mana Procare Klinik merupakan klinik yang ini ya, yang dia concern di isu terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Gitu. Jadi itu ada klinik sebenarnya. Ini Betul. juga nih saya baru tahu loh teman-teman ini. Ternyata PKBI ada kliniknya dan itu nanti bisa menjadi tempat kita tanya sebelum ada masalah boleh, lagi ada masalah boleh kontak. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke sana, ingetin saya kalau saya lupa. Okay. Dan saya juga baru tahu. Saya nih berpikir nih begitu mengundang Dokter Tessa, PKBI ini Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Pasti dia di bawah BKKBN nih, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang kayaknya banyak orang lebih kenal BKKBN. Betul. Mbak Tessa pagi ini bilang nih, karena kita rekamannya pagi, PKBI itu mbahnya BKKBN. Benar banget, mbahnya Jadi BKKBN. mbahnya. Benar. Jadi PKBI itu lebih dulu. Lebih dulu. Jadi kita berdiri sejak tahun 1957 yang diinisiasi masih Presiden Soekarno. Masih Presiden Soekarno. Jadi yang mendirikan itu adalah salah satu dokter kepresidenan dari Bapak Soekarno, yaitu Bapak Dr. Soeharto.
yang mendirikan, di mana nama dia juga diabadikan untuk gedung ID, dan dia juga barusan juga dijadikan sebagai pahlawan nasional juga kan, karena dedikasinya beliau sebagai dokter kepresidenan, kemudian dia concern di isu terkait dengan kesehatan reproduksi, di isu kependudukan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Dr. Soeharto itu di tahun itu sudah berpikir mengenai sex education, Betul. pendidikan seks untuk seks, masyarakat kita, untuk masyarakat dan kita. berpikir keluarga itu harus direncanakan. Betul Yang kemudian banget. muncul di Orde Baru 2 anak cukup, Iya, gitu kan? betul banget. Wow, saya baru ngeh tuh berhubung ketemu sama Dr. Tessa tuh ya. Nah, kalau dengerin podcast Singkat Berita, saya aja jadi hostnya belajar. Ada lagi hal yang kita pelajari. Iya. Oke, saya mau ke inti masalah nih. Oke. Kenapa podcast Singkat Berita mengundang Dr. Tessa? Gini, nanti saya share ya teman-teman. Ada konten dari Profesor Renal Kasali di Rumah Perubahan. Dia bilang ini concern kita semua. Singkat tapi nyentuh banget sama saya tuh. Dia angkat sebuah kasus dari pemberitaan. Di Kupang NTT ada data bahwa anak remaja di sana, usia pelajar, jumlah yang terpapar HIV itu lebih besar dari PSK atau pekerja seks komersial di Kupang. Dan itu jadi concern. Saya, wah apa iya gitu kan ya. Pelajar loh disebutnya nih. Benar data itu Dr. Tessa? Jadi kalau berdasarkan data di KPAD provinsi di Kupang sana, memang benar dari 2.500 pelajar ya, dari 2.500 pelajar 250-nya itu dia HIV positif. Jadi 10%-nya dia HIV positif. Jadi dilakukan semacam survei gitu. Ya, jadi memang ada Datanya. data-datanya orang yang sudah melakukan tes kayak gitu di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit. Itu terdata. Data-datanya masuk di yang namanya kalau di Kemenkes SIHA ya, Sistem Informasi HIV dan AIDS. Jadi kita bisa menarik data-datanya tersebut bahwa berapa sih jumlah orang yang dites, kemudian berapa jumlah orang yang positif berdasarkan usia kayak gitu kan. Kemudian jumlah pekerja seks perempuan di situ ditemukan lebih kecil daripada yang remaja tadi. Jadi kalau tadi 250 ditemukan, tapi kalau pada PSP atau pekerja seks perempuan itu 203. Jadi 8%-nya ini pada pekerja seks perempuan kayak gitu. Nah, itu artinya memang ada pergeseran jumlah kasus HIV yang terjadi pada remaja. Maksudnya bukan remaja yang pekerja seks ya, tapi mereka remaja yang mereka mahasiswa, mereka masih kuliah, mereka sudah melakukan perilaku seks yang beresiko. Gimana perilaku seks yang beresiko ini? Perilaku seks beresiko di mana mereka ketika berhubungan seksual mereka nggak memikirkan nih bagaimana dampaknya ketika mereka berhubungan seksual yang tidak aman. Contohnya mereka tidak menggunakan alat pengaman atau kondom, mereka bergonta-ganti pasangan seksual kayak gitu. Nah, itu meningkatkan resiko penularan infeksi menular seksual dan juga HIV. Bahkan juga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan juga pada kelompok remaja. Di mana kita tahu ya bahwa remaja itu sebenarnya kan merupakan suatu proses peralihan ya dari anak-anak menuju dewasa. Di mana usia remaja kalau berdasarkan dari WHO 10 sampai 19 tahun. Kalau berdasarkan PKBI atau IPPF itu 10 sampai 24 tahun, di mana ada remaja awal, remaja tengah dan remaja akhir. Dan ketika remaja itu kan terjadi banyak banget perubahan, baik secara fisik, secara sosial, secara psikososial dan yang lain sebagainya, itu banyak terjadi perubahan kayak gitu. Karena apa? Remaja ini mereka mencari jati diri sebenarnya kayak gitu kan. Mau dibawa kemana sih, siapa sih aku sebenarnya ini kayak gitu. Ketika mereka nggak mendapatkan informasi yang benar kayak gitu kan terkait dengan kesehatan reproduksi, mereka akhirnya nggak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Mbak Tessa, saat kita ngobrol soal data tadi di pemberitaan di Kupang kan lagi ada beberapa sorotan nih. Benar. Ada anak ke SD bunuh diri karena nggak punya uang untuk membeli buku, orang tuanya nggak punya uang, itu juga jadi concern kita. Benar. Nah, ini Kupang aja atau PKBI juga punya data ini terjadinya di mana saja?
Untuk kasus HIV ya, Iya. untuk kasus HIV sebenarnya nggak hanya di Kupang saja. Sebenarnya paling banyak tertinggi itu adalah di Jakarta sebenarnya ya. Kota Di besar kota seperti besar, Jakarta. kota besar. Karena saya pikir gini, oh Kupang, mohon maaf ya teman-teman yang di Kupang, ya jauh dari Jakarta, masih Indonesia Timur, ini stereotip yang ada di pikiran banyak orang lah. Iya. Mungkin saya orang Jakarta lah, orang kota gitu. Mungkin kalau di daerah terpencil ya sosialisasi kurang, Benar. pendidikan seks masih sangat tabu gitu. Kalau di kota besar mungkin tidak. Anyway, Jakarta masih besar Jakarta sebagai masih kota besar. yang paling modern begitu. Betul. Jadi ini nggak cuma di Kupang, Nggak hanya di Kupang aja. Kota besar lain juga? lainnya di Jakarta, kemudian di Jawa Timur, di DIY, di Bandung itu masih tinggi angka untuk jadi HIV-nya. apalagi kota-kota yang kecil, makin ke daerah, jangan-jangan ini makin tinggi gitu ya. Benar. Mungkin juga ya di Jakarta kenapa ditemukan banyak? Karena Iya. orang sudah lebih aware mungkin ya ketika mereka tahu nih mereka berperilaku beresiko kayak gitu. Iya. Oh, mereka harus tes. Atau ada misal pada kelompok tadi pekerja seks perempuan kayak gitu, mereka kan ada dampingannya ya, ada Iya. pendampingnya kayak gitu. Mereka memberikan edukasi kepada pekerja seks perempuan ini terkait misal dengan HIV, terkait dengan kesehatan reproduksi, kemudian mereka harus melakukan tes kayak gitu kan. Iya. Akhirnya angka yang ditemukan banyak kayak gitu kan. Nah mungkin juga mereka di daerah-daerah ini mereka nggak tahu juga bahwa oh aku ini beresiko loh kayak gitu, aku ini beresiko kayak gitu, sehingga mereka merasa apalagi HIV ya, HIV mereka jatuh sampai ke AIDS itu kan waktunya bertahun-tahun. Iya. Oh aku ini nggak apa-apa, masih nggak apa-apa, ngapain aku pakai tes kayak gitu. Jadi mereka tidak tes. Mereka tidak tes kayak gitu. Akhirnya yang ketika dites angkanya tinggi kayak gitu. Nah itu bisa terjadi tapi juga gini, seperti itu. Mbak saya, kan awareness mengenai HIV/AIDS ini kan udah kita dengar lama, Benar. pernah gencar banget gitu, sampai kemudian awarenessnya cuma kalau 1 Desember Hari AIDS Internasional. Yang sekarang juga udah agak berkurang sih menurut saya. Sampai kemudian saya ngeliat kontennya lagi dari Prof. Kasali di IG. Dan saya yakin awareness mengenai itu masuk kemana-mana. Bahkan sekolah anak saya juga ada sex education Iya, kok. betul. Apapun namanya ya. Tapi kita udah mulai terbuka dengan itu. Saya bicara sebagai orang tua, anak saya sekolah di Jakarta. Tapi saya yakin banyak sekolah udah itu. Kok masih tinggi ternyata? Apa yang salah? Di mana miss-nya kita? Oke, jadi sebenarnya memang sudah diberikan ya, misal di sekolah sudah diberikan pelajaran misal terkait dengan anatomi kesehatan reproduksi, bagian-bagiannya apa aja, kayak gitu. Kemudian pemerintah punya program yang namanya BKKB, genre generasi remaja kayak gitu kan, yang diinisiasi oleh BKKBN. Kemudian ada PKPR yang dari Kemenkes, program untuk remaja juga. Nah, kemudian di sekolah-sekolah sebenarnya program-program untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi ini sudah ada kayak gitu kan, sudah ada. Nah, tapi apakah sudah komprehensif? Kayak gitu. Apakah sudah komprehensif? Apakah gurunya misalnya terkait dengan anatomi tubuh kayak gitu kan? Apa cuman sekedar anatomi tubuh aja? Ini laki-laki ada penis, ini perempuan ada vagina, apa sebatas itu aja. Tapi apakah sudah membicarakan sampai ini fungsinya misal penis vagina sebagai apa, kemudian jika melakukan hubungan seksual beresiko apa nih dampaknya yang akan terjadi kayak gitu, misal kehamilan, terjadi infeksi menular seksual, terjadi penularan HIV, apakah dampak-dampak tersebut sudah dijelaskan kepada remaja-remaja ini. Kemudian di dalam remaja kan pasti ada tadi rasa ingin tahunya tinggi, ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Pasti kayak gitu, itu. pasti Itu kan masa-masanya soalnya. Rasa ingin tahunya tinggi kayak gitu. Akhirnya mereka mencoba-coba kayak gitu, gimana sih rasanya merokok kayak gitu, gimana sih rasanya narkoba, termasuk gimana sih rasanya berhubungan seksual kayak gitu. Nah, mereka mungkin nggak dibatasin bagaimana mereka memberikan concern kayak gitu.
kayak gitu kan. Mereka berani nggak bilang tidak kayak gitu ketika ada ajakan dari temennya atau dari pasangannya, ayo kita melakukan hubungan seksual, kan katanya kamu sayang sama aku, buktikan dong kayak gitu. Nah, ini remaja ini juga harus dibekali bagaimana dia menolak tersebut kayak gitu. Kayak gitu kan. Bagaimana mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Siapa tuh Mbak yang kemudian bisa meneruskan pendidikan kesehatan reproduksi ini mulai dari sekolah, setelah itu menurut PKPI ini ya, atau menurut pengalaman Dr. Tessa sebagai pribadi yang selama ini bergerak di bidang ini, missing link itu seharusnya diisi oleh siapa kalau begitu? Sebenarnya terkait dengan kesehatan reproduksi ini nggak hanya guru saja yang berbicara kayak gitu, karena kita tahu bahwa tugasnya guru banyak banget sebenarnya. Betul, kan ya, nggak bisa, tapi guru tetap harus dibekali nih kesehatan reproduksi yang komprehensif seperti apa kayak gitu kan, nggak hanya bicara anatomi saja kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah orang tua. Orang tua di lingkungan keluarga kayak gitu, dimana ketika membicarakan terkait dengan kesehatan reproduksi, terkait dengan sex education, ini banyak orang tua yang merasa bahwa hal tersebut tabu. Nanti aja kayak gitu. Nanti kamu Indonesia nih kan. Nanti kamu tahu sendiri kok. Nah, akhirnya mereka dapat informasi dari mana? Dari internet, dari sosial media, yang belum tentu informasi tersebut benar kayak gitu kan. Belum lagi mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita kayak gitu kan, terkait kalau misalnya berhubungan sekali aja nggak mungkin kok terjadi kehamilan, nggak mungkin terjadi penurunan HIV. Padahal dengan sekali berhubungan seksual bisa aja terkena infeksi menular seksual, HIV, bahkan kehamilan kayak gitu. Nah, sebagai orang tua kita juga harus membekali diri kita bagaimana sih tumbuh kembang anak ini berdasarkan usianya. Misalnya ketika usia kurang dari 5 tahun nih, kita tetap harus memberikan edukasi terkait dengan seks tadi ya. Kalau anak perempuan misalnya punya organ reproduksi yang namanya vagina ya, kita nyebutnya vagina kayak gitu, bukan yang namanya dompet atau pepe atau yang lainnya. Jangan ditutup-tutupi sehingga mereka berpikir jadi lain lagi. Ada miss ya, ada miss kayak gitu. Nah, kemudian kalau begitupun pada laki-laki seringnya bilangnya burung, titit. Betul. Nah, itu sebenarnya menjaga apa sih? Menjaga agar si anak ini tahu bahwa nanti ketika ada seseorang yang menyentuh tubuh mereka, mereka bisa melawan kayak gitu. Mereka bisa berteriak, mereka bisa berlari. Nah, itu kita berikan mereka sejak usia dini, kurang dari 5 tahun itu TK udah kita ajari. Ini bagian-bagian tubuhmu yang boleh disentuh, yang nggak boleh disentuh. Ketika ada orang yang menyentuh, apa yang harus kamu lakukan? Nah, kemudian ketika mereka sudah memasuki masa SD nih, kan berbeda usianya kan, 7 tahun sudah mulai terjadi perubahan dalam tubuh mereka. Nah, di situ orang tua juga harus tahu nih, kenapa ya kok aku payudaraku sudah mulai membesar kayak gitu, kok sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus di kemaluan kayak gitu. Nah, orang tua kan harus mendampingi itu, jangan sampai anak aku nggak pede nih kayak gitu. Kemudian ketika menstruasi kan banyak anak itu pada beberapa ada survei yang pernah kami lakukan, ketika kamu menstruasi pertama atau mimpi basah pertama, siapa sih orang yang kamu kasih tahu kayak gitu? Bukan orang tuanya ternyata, temennya kayak gitu. Nah, Dr. Tessa, ini kan juga permasalahan yang kita hadapi sebagai orang tua. Saya nyambung semua nih. Gimana kita ngomongnya sama anak-anak kita? Padahal kita orang terdekatnya mereka sebagai orang tua di masa-masa awal. Mereka terjadi perubahan hormonal, perubahan dalam tubuh mereka gitu ya. Saya bicara Jakarta aja, saya mengukur diri saya sebagai orang tua. Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu terjadi, saya tahu anak saya udah menstruasi, apa yang kemudian kita harus bicarakan? Ini di kota besar, orangnya saya gitu kan. Sebutlah berpendidikan dan lain-lain gitu sebagai sebuah ukuran. Gimana di kota kecil, gimana guru-guru sekolah dasar SMP negeri yang akan bertemu dengan anak-anak dengan masa awal keremajaan mereka gitu. Betul. Saya nggak habis pikir gimana ngatasinnya nih, Indonesia sebegitu luas. Iya. Apa yang bisa dilakukan oleh atau PKBI sekarang lakukan? Karena itu kan masalah yang nggak mudah. Ada orang tua yang mau belajar. Benar.
ada orang tua yang bisa ngomong dengan anaknya, tapi banyak banget yang nganggap itu tabu kan. Betul banget. Ya kan di Bener Indonesia, banget. bahkan guru juga ragu untuk membicarakan itu. Zaman sekarang lagi takut nanti ini sekolah dituntut lagi sama orang tua ngajarin yang enggak Iya, karena benar. namanya pendidikan seks disangkanya Benar. mengajarkan seksualitas, padahal organ reproduksi yang dikenalkan lebih dini tapi belum kompleks atau belum menyeluruh. Mbak, apa yang bisa kita lakukan nih? Itu aja saya kepikirannya. Sebagai orang tua, Gimana jadi ya? sebenarnya nggak ada kata terlambat ya untuk kita bisa mendekati anak kayak gitu kan ya, nggak ada kata terlambat kayak gitu kan. Kita bisa mulai pelan-pelan nih deketin anak. Misal saya punya anak nih yang sudah mulai remaja umur 12 tahun, dimana kan sudah mulai misal bau badannya kan udah mulai berubah ya kayak gitu. Ya kita dekatin kayak gitu. Gimana di sekolah? Iya mah, oh ternyata temanku ada nih yang sudah pacaran kayak gitu. Pacaran tuh gimana sih menurut kakak kayak gitu? Apa sih yang disebut pacaran? Iya saling suka kayak gitu. Nah kita bisa nih ngobrol terkait dengan teman-temannya dia. Nah kalau kakak udah merasakan hal tersebut belum, ada tertarik belum ke lawan jenisnya. Nah kita bisa mulai dengan ngobrol santai di rumah. Jadi quality time bersama keluarga itu nggak harus yang dengan berpiknik, mungkin dengan kita nganter dia sekolah atau jemput dia sekolah atau saat makan. Nah kita bisa nih menyelipkan obrolan-obrolan yang ringan aja biar gimana kita bisa dekat. dapat pengetahuan yang cukup supaya kita bisa menemani anak-anak kita ngobrol hal semacam itu. Ditanya apa mengenai tubuh mereka yang berubah, kita jawabnya tuh apa. Di mana Mbak kita? PKBI menyediakan sesuatu mengenai itu? Iya, PKBI jadi kita biasanya kan ada memang program preventif ya. Preventif itu kita memberikan edukasi kepada remaja-remaja ya, remaja sebenarnya kan nggak remaja sekolah doang ya. Remaja kan ada luar sekolah. Yang ini remaja luar sekolah ini yang sebenarnya juga jarang kita jamah kayak gitu. Ada remaja anak jalanan, ada remaja anak dengan bantuan hukum. Sebenarnya mereka juga butuh kita kayak gitu kan. Tapi yang kita concern selalu kenapa yang di sekolah aja kayak gitu kan. Nah ini kita memberikan informasi dan edukasi terkait dengan yang tadi mulai dari kesehatan reproduksi, organ-organ reproduksi, ada apa aja sih fungsinya apa kayak gitu. Kemudian bagaimana kita berbicara terkait dengan berbicara kesehatan reproduksi yang nggak tabu itu seperti apa sih. Jadi ada program sendiri untuk misalnya untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang dewasa. Nah kita ada memberikan edukasi tersebut kayak gitu. Atau kalau saya orang tua atau yang mendengarkan dan menyaksikan kita di podcast ini ada guru SD, SMP, bahkan SMA mungkin gitu. Nah bisa menghubungi PKBI untuk belajar supaya kami lebih siap gitu? Bisa banget. Gitu. Jadi memang dulu ada program juga program terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja atau kita sebut dengan youth friendly services. Jadi youth friendly services itu bagaimana ini remaja ini bisa mendapatkan akses dan layanan kesehatan reproduksinya secara komprehensif. Jadi tadi kan sudah keterlibatan gurunya, kemudian keterlibatan dari orang tua, kemudian yang ketiga adalah keterlibatan dari teman-teman sebayanya dia. Karena remaja tahu sendiri, mereka nggak mau nih ngomong sama orang tua kan, lebih percaya sama temennya. Ya, biasanya. Jadi temennya ini kita kasih kayak pelatihan terkait dengan kesehatan reproduksi seperti apa. Oh ada juga bagi remaja untuk ikut pelatihannya ya. Pelatihan biar mereka jadi peer educator untuk temennya. Buat kayak dirinya gitu. sendiri buat tahu. dirinya sendiri tahu, kemudian dia nularkan ke temennya yang lain gitu. Kemudian yang 4 adalah layanan. Layanan, kalau ini sudah dilakukan kemudian mereka ada keluhan nih, tapi aku harus mengakses layanan kemana, nggak tahu kayak gitu kan. Nah ini harus tersedia nih ketika remaja membutuhkan layanan terkait dengan masalah apapun terkait dengan kesehatan reproduksi, mereka tahu harus kemana. Ketika mereka dilecehkan kayak gitu, itu kan termasuk kesehatan reproduksi juga kan. Mereka tahu kemana. Ketika mereka ada keluhan misalnya keputihan ataupun menstruasinya nggak normal atau yang lainnya, mereka bisa tahu. Atau saya mau ekstrim, ternyata dia hamil, ke orang tuanya takut, ke gurunya takut, dia bisa menghubungi kontak center ini, saya sebut begitu ya. Bisa. Oh bisa. Bisa ke berapa layanan. nomornya Mbak? Bisa
disebutkan nanti atau Ya, nanti boleh di ini kita infoin. siapkan. Jadi kalau kemudian sekarang sudah ada nomornya, itu karena selesai kita ngobrol ini kemudian disampaikan. Pokoknya saya janji ketika podcast ini tayang, nomor layanan dari PKBI untuk itu tersedia. Itu mau jadi mau tanya-tanya, kemudian memberikan pembekalan terhadap diri, orang tua atau guru atau anak remaja, mau jadi penyuluh bahasa saya gitu, boleh. Dan diterima sama PKBI, nanti dilatih gitu ya. Terus jadi relawannya PKBI. Nah, jadi relawan PKBI ini penting sekali. Dan kemudian kalau ada masalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi, bisa tanya dari yang paling ringan sampai yang paling berat yang mengganggu pikiran dan hati. Benar. Telepon, bisa konseling di sini. Bisa konseling. Jadi memang concern utama kita, layanan kita itu berbasis konseling. Jadi kita sebenarnya kan memberdayakan. Nggak pernah tahu loh Mbak ini nih. Baru karena saya ketemu dokter Teh, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan lebih, saya nih sebagian kecil dan sebagian lagi ternyata tahu kok PKBI udah punya itu. Tapi kalau belum tahu, tolong sebarkan ini semua, gitu ya Mbak, supaya anak-anak kita dimanapun di seluruh Indonesia bisa kontak. Ini udah ada di seluruh Indonesia belum? Kalau klinik ada di 24 provinsi. 24 provinsi. Yeah. Oh, sudah cukup luas ya. Yeah. Oke, mudah-mudahan ini menyebar dan ini bisa terus dilakukan, dan penyuluhan-penyuluhannya selama ini sebenarnya terus dilakukan. Oleh PKBI dan lain-lain. Iya, dari mulai tadi usia prasekolah, sekolah, kemudian remaja di sekolah, remaja luar sekolah, kemudian bahkan ke komunitas misalnya pekerja seks perempuan, ke LSL, waria dan lainnya, kita datangin semuanya, kita berikan layanan kepada mereka semua gitu, tanpa membeda-bedakan apa gendernya mereka. Oke. Nanti kita balik lagi ke apa yang sudah dilakukan. Tapi kenapa kemudian angkanya masih sedemikian tinggi dan ngaget-ngagetin terus kalau muncul di pemberitaan gitu ya. Bener. Mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan seks di usia remaja terutama. Betul. Saya fokuskan aja di situ dulu ya. Waktu kontennya Prof. Kasali muncul, dia juga menyebut selain masalah pendidikan kesehatan reproduksi, yang tadi udah kita bahas ini, juga ada soal fatherless, tidak punya ayah. Saya sederhanakan begitu ya. Jadi banyak anak-anak kita dari usia bayi, balita sampai remaja yang fatherless. Begitu Mbak datanya? Kalau data di BPS tahun 2024 memang datanya seperti itu ya, 19% remaja ini mereka memang fatherless ya. Jadi again ini bukan hanya di Kupang NTT yang dibahas di sama Prof. Kasali, di Indonesia. Di Indonesia. Jadi hampir 19-20% remaja di Indonesia memang fatherless kayak gitu. Jadi fatherless itu kan sebenarnya luas kan ya. Yeah. Apakah dia tidak mempunyai ayah kayak gitu kan, ayahnya sudah meninggal, atau dia punya ayah tapi dia bercerai si ayahnya ini, atau dia punya ayah tapi ayahnya baru bekerja di luar kota kayak gitu, ataukah dia ada ayahnya tapi kurang intens ketemunya, misalnya sama-sama di Jakarta nih ya, dia ketemunya bangun tidur kayak gitu kan, kemudian nanti ketemu ayahnya lagi ketika dia sudah mau tidur lagi kayak gitu. Agak-agak nyindir saya Mbak. Ada loh masa-masanya saya begitu sebenarnya. Oh jadi fatherless yang dimaksud di sini dalam kaitannya kemudian angka-angka seperti data di Kupang itu tinggi untuk ke HIV dan lain-lain, itu tuh berbagai macam sebetulnya. Betul. Ya fatherlessnya. Mbak, ini nanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang father gitu ya. Memang penting ya perannya seorang ayah itu untuk mencegah hal-hal semacam ini, penyebaran HIV, seks bebas dan lain-lain. Di mana pentingnya, Mbak? Penting banget ya, karena ketika tadi konsepnya berkeluarga itu kan yang berperan sebenarnya kan nggak hanya ibu saja kan ya. Yeah. Tapi
ayah juga berperan. Kalau ibu lebih ke istilahnya rasa empatinya kayak gitu, Iya, mengajarkan empati, kemudian kelembutan kayak gitu kan. Nah, untuk sosok ayah ini kan lebih, kalau kita kenal di Indonesia lebih ke ini ya, misal ketegasan kayak gitu, dia yang mengayomi, dia yang melindungi. Kemudian ketika perempuan nih, anak perempuan, mereka diajarkan untuk adanya sosok ayah ini, mereka merasa nyaman kayak gitu, merasa nyaman. Jadi ketika mereka beranjak remaja atau mereka sudah mulai jatuh cinta nih, ada sosok gimana sih mereka biar biar nggak jatuh ke laki-laki yang jadi dia memandang sosok ayahku ini orang yang bertanggung jawab loh, kayak gitu. Sosok ayah itu akan sangat berfungsi sebagai role model atau model. Dia harus memberi contoh ayahnya nih, bagaimana laki-laki bersikap terhadap seorang perempuan. Benar, bertanggung jawab Ya, kayak gitu. itu akan sangat dilihat oleh anak-anak kita, Betul banget, terutama betul anak-anak perempuan ya. Betul banget. Kalau anak laki dia melihat saya anak laki harus seperti apa, nggak boleh apa terhadap perempuan. Bertanggung jawab juga. Oh, itu harus kita tunjukkan sebetulnya untuk Betul anak-anak banget, ya, betul karena banget. mereka akan belajar dari itu. Oke. Sebenarnya ketika kita nggak punya waktu banyak, apalagi di perkotaan kayak gini, ayahnya berangkat subuh, pulang malam ketika dia tidur. Sebenarnya kan di zaman era digital sekarang kan gampang ya. Dia bisa telepon, dia bisa Iya, video call. setuju. Nah, kan hadir kan di si remaja ini, di anak ini kayak gitu. Jadi mereka nggak merasa yang nggak diperhatikan kayak gitu, karena perhatian sekecil apapun itu akan sangat berdampak untuk anak-anak kayak gitu. Ditanyakan, "Kak, sudah makan belum? Kayak gimana? Happy nggak di sekolah hari ini?" Kayak gitu tuh. Kalau kita tahu anak kita ada punya pacar, tanya pacarnya gimana gitu ya. Iya, bener. Oke. Terutama kalau pacarnya ada hal-hal yang aneh-aneh, kita jadi bisa lebih tahu. Jadi kita yang jadi temennya mereka bisa terbuka sama kita Iya, kayak ini gitu. Ini yang enggak PR banget. PR banget kan, susah gampang mendekati anak-anak kita Bener itu. banget. Salah tanya sedikit, salah komen sedikit, bisa shutdown mereka langsung, nggak mau cerita lagi gitu kan. Iya, benar. Ya, tapi hal-hal inilah yang selama ini sama PKBI, Dr. Tessa dan kawan-kawan terus memberikan arahan kepada banyak orang tua. Iya. Untuk bisa menjadi teman bagi anak-anaknya. Iya, jadi pelibatan lelaki dalam hal apapun sebenarnya. Misalnya kalau yang kemarin kita tahu ya, nganterin sekolah pertama kayak gitu, itu dianterin sama bapaknya. Hari Atau pertama sekolah bisa bisa sama diantar. ambil rapot. Nah, itu Atau kan ambil salah rapot. satu bentuk kecil keterlibatan seorang laki-laki kan dalam Biasanya kan ibu aja ya, semua ibu gitu ya. bener. Apa-apa ibu. Apa-apa ibu. Ya, Bapak yang kali ini bayar-bayar ayah- doang. ya, gitu. kali ini ayah harus mengambil peran. Benar, Karena itu akan sangat berguna bagi anak-anak kita ya. betul banget. Oke. Keberadaan Para ayah ayah. nih ya, seperti saya, jangan lupa tuh. Bagaimana kalau seorang anak dalam masa remajanya atau pasca remaja, dia kemudian kehilangan sosok seorang ayah. Mungkin ayahnya meninggal atau bercerai dan lain-lain. Bagaimana Dr. Tessa itu bisa kemudian tetap, anak-anak kita bisa tetap on the right track untuk di jalur yang tetap baik dan lain-lain. Oke. Karena saya yakin banyak juga tuh yang Banyak seperti banget, itu ya kan. banyak banget. Jadi sebenarnya kan nggak harus ayah kandung kan yang sebagai Ya. sosok father kayak gitu kan. Ketika misal ayahnya udah meninggal atau dia bekerja jauh, mungkin di situ ada kakaknya laki-laki yang bisa menggantikan sosok sebagai ayah kayak gitu kan, atau pamannya atau saudara terdekatnya. Ya. Tapi kita juga harus tahu nih, ketika kita memilih sosok dia yang akan mencontohkan sebagai ayah yang benar, itu yang seperti apa. Jangan asal juga. Iya. Ini loh contoh orang Kita kayak harus gini. tahu Harus anak tahu. perempuan kita ini panutannya setelah ayahnya tidak ada itu, atau yang menjadi sosok ayahnya Benar, dalam benar. tanda petik itu adalah juga orang yang benar-benar bisa Benar-benar memberikan
model arahan yang baik. Benar. Dan siapapun itu biasanya dari keluarga terdekat, paman, kakak, itu akan sangat membantu. Bisa gitu banget, ya. iya, Jadi benar. bukannya kemudian tidak ada harapan sama sekali. Iya. Anak-anak perempuan kita, anak-anak laki kita mendapatkan role model ya. Iya, benar. Saya doakanlah buat siapapun yang menyaksikan agar hal-hal semacam ini bisa terjadi gitu. Dr. Tessa selama ini aktif terus di PKBI dan maafkan kata-kata saya ya kalau kemudian kan semua udah dilakukan nih PKBI lah dengan segala stakeholdernya, semua jajaran yang terlibat dalam ngasih sex education kepada seluruh pihak yang penting udah coba dilakukan. Well, Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu luas banget. Ada yang paparan informasinya cepat, tapi ada juga yang belum walaupun di era digital seperti sekarang. Apa Mbak yang membuat kemudian ini kok seperti jalan di tempat ya masalah ini gitu. Walaupun saya yakin banyak sekali aktivis anak-anak muda yang sekarang bergerak di bidang itu. Kapan-kapan saya mau ketemu sama mereka ya. Anak-anak muda yang jadi penyuluh itu. Lalu apa yang belum sampai ini saya nggak bilang hilang deh, nggak mungkin juga bisa menurun gitu sehingga kasus berita seperti di Kupang NTT itu nggak terjadi sebanyak itu. Apa Mbak? Menurut Mbak? Yang pertama adalah terkait dengan kesehatan reproduksi yang komprehensif tadi ya, yang ada 4 tadi ya, mulai dari gurunya, kemudian orang tua, kemudian teman sebayanya, kemudian layanan kesehatannya, itu harus sama-sama komprehensif memberikan layanan benar-benar kayak komitmen kayak gitu kan. Nah kemudian balik lagi ke diri masing-masing orang tersebut juga kan ya. Dari karena kita merubah perilaku seseorang itu kan sulit juga sebenarnya kan ya. Nggak bisa cuman sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Perubahan perilaku yang lebih baik itu kan susah. Jadi memang harus dilakukan secara terus menerus kayak gitu. Nggak bisa cuman ya udah diberikan kayak gitu. Tapi kita harus evaluasi lagi, monitoring lagi, evaluasi lagi. Bahasa saya gitu. Untuk berbagai kasus, termasuk untuk menekan apa yang terjadi di Kupang, yang kemudian berakibat angka penderita HIV di usia remaja, anak sekolah yang berpendidikan itu tinggi. Ini nggak bisa datang dan pergi, harus terus dilakukan. Ini kalau lari maraton. Maraton masih ada finishnya 42,195 finish. Ini nggak boleh finish. Benar nggak Mbak? Benar. Kita harus jalan terus. Jalan terus karena kita juga harus melihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi remaja ini seperti ini. Padahal informasi udah kita berikan nih semuanya kayak gitu. Apakah faktor ekonomi kayak gitu kan? Faktor ekonomi misalnya remaja ini tadi misalnya nggak punya uang kayak gitu kan. Sehingga kemudian menjadikan satu-satunya jalan keluar menjadi PSK misalnya. Iya, menjadi pekerja seks perempuan kayak gitu. Nah itu kan kita juga harus lihat faktornya apa sih yang berpengaruh kayak gitu. Banyak hal kayak gitu, kayak harus kita kupas satu-satu kayak gitu. Ketika mereka sudah faktor ekonomi, nah gimana dong, saya nggak punya uang, saya nggak punya keahlian lain kayak gitu. Selain itu yang paling mudah, paling gampang dilakukan dan cepat dapat uangnya ya itu kayak gitu. Tapi mereka kalau sudah sampai di situ, apa ini yang bisa kita lakukan? Tetap kan kita bisa melakukan upaya pencegahan. Ya udah, ketika kamu sudah kena HIV, sudah stop sampai di dirimu saja kamu kena HIV-nya. Jangan sampai kamu menularkan ke orang lain, ke remaja-remaja ataupun ke pelanggan-pelangganmu yang lain. Kamu harus tetap pakai kondom, kamu harus minum obat secara teratur agar virus itu tetap di tempatmu aja, nggak bisa menularkan ke tempat yang lain. Kayak gitu. Jadi banyak hal. Saya terbayang dari tadi kita bicara orang tua, guru, juga anak-anak remaja kita dimanapun kalian menyaksikan podcast ini, itu satu hal yang tadi kita bicarakan. Di bagian akhir ini
Dr. Tessa kasih lagi bayangan bagaimana kalau itu sudah terjadi, sebenarnya ada yang bisa dilakukan. Jadi banyak sekali aspeknya. Banyak. Kalau begini lalu harus apa, kalau begitu kemudian bisa apa dan Benar. lain-lain. Saya mau bilang gini deh, kalau dimanapun teman-teman nih, termasuk saya, kemudian tiba-tiba ketemu berhadapan dengan masalah yang ada hubungannya dengan kesehatan reproduksi, jangan bingung, segera hubungi PKBI. Iya, boleh nggak gitu? Boleh, Ya, boleh. sehingga kemudian bisa dapat panduan gitu ya, Dr. Tessa. Apa yang harus dilakukan, dapat bimbingan konseling, sehingga kemudian kita bisa menyelamatkan Benar. banyak orang, nggak cuma 1-2 orang sebetulnya, Benar. yang kemudian bisa kita selamatkan. Karena concern kita generasi muda ini kan generasi masa depannya Betul bangsa ini banget. kan, gitu. Oke, Dr. Tessa, waktu juga yang membatasi, informasi dan semua yang kemudian bisa kita serap dari obrolan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, insya Allah. Saya sih bilang ini bukan pertama dan terakhir karena lari maraton, jadi kapan-kapan mampir lagi Oke, insya Allah. dengan hal-hal yang sebenarnya saya kepingin, salah satunya saya tertarik dengan anak muda yang kemudian berperan sebagai volunteer secara sukarela menjadi penyuluh bagi teman-temannya. Iya. Kapan-kapan saya mau tuh ngobrol sama salah satu dari mereka. Boleh banget. Gitu. Dr. Tessa, makasih ya. Terima kasih kembali. Terakhir deh, buat semua orang yang menyaksikan, apakah kita bisa berperan sedikit saja untuk menekan penyebaran HIV, terutama untuk anak-anak kita yang usia remaja? Apa pesannya, Dr. Tessa? Jadi kita menjadi teman terdekat ya untuk mereka, teman ngobrol kayak itu. Jangan anggap bahwa pendidikan seks adalah hal yang tabu, tapi itu penting diberikan kepada anak-anak kita sejak usia mereka dini. Ketika mereka sudah tahu, mereka sudah paham, mereka akan bertanggung jawab atas dirinya, atas kesehatan reproduksinya. Sehingga ketika mereka akan melakukan hal-hal yang beresiko, mereka akan mikir lagi, oh iya ya, nanti aku akan terkena resiko IMS, HIV dan yang lainnya kayak gitu. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri kayak gitu. Oke. Nah, siapapun dari kita, termasuk saya yang masih punya anak-anak remaja, keponakan remaja, anak-anak yang mau beranjak dewasa, yuk kita cari informasi, kita bekali diri kita dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi supaya tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ngagetin dari anak-anak kita, remaja kita. Gampang, hubungi PKBI, nanti akan mendapatkan pelajarannya. Dr. Tessa Farida dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama podcast Singkat Berita. Kapan-kapan mampir lagi. Insya Allah pasti. Makasih banyak. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya podcast Singkat Berita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bantu like dan sebarkan informasi ini. Semoga makin banyak yang mengetahui sehingga kita menjaga generasi kita untuk menjadi generasi emas pada masanya nanti untuk Indonesia. Sampai jumpa, saya Bayu Sutiono.